Mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini bersama-sama bertawud di dalam hati, mohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Ta'awudz dimulai. Mari kita jaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Taklim Ar-Ridha dan para pemirsa yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul setiap malam Jumat. Niat kita hanya satu, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan bagi rasa taat juga kepada Allah serta Rasulnya, sehingga tidak pernah absen, selalu hadir. Talabul ilmi, perintah dari Allah dan Rasul. Barang siapa mengikat tali silaturahmi dalam satu majelis ilmu Al-Quran, maka ada keutamaan. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, dua keuntungan yang bakal didapat. Pertama, akan dipanjangkan umur. Yang kedua, dimudahkan rezeki. Alangkah bahagianya umat Islam yang beriman diberinya sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain, hanya kepada umat Islam yang beriman. Apabila seperti kita sekarang ini, dua keuntungan, panjang umur dan gampang rezeki. Jadi sangat disayangkan yang tidak datang itu memang dia tidak pengen panjang umur. Nah, kita sholatkan nanti ya kalau sudah dikapani. Dan jelas rezekinya akan susah. Godaannya memang besar. Karena apa? Orang lain sudah mulai untuk beristirahat pada malam hari. Kita datang berkumpul, mendengarkan tausiah yang ada hubungannya dengan keimanan, keislaman kita, supaya apa? Ibadah dan amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mari bersama-sama kita berserah diri kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb kami datang ke tempat ini semata-mata hanya untuk beribadah kepadamu ya Allah. Demi kebesaran nama dan agamamu ya Allah, berikan pula kebesaranmu kepada kami, sehingga kami dalam keadaan selalu beriman Islam, taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu, dan semoga kami bisa bertakwa hanya bagimu ya Allah. Ridhoilah kami ya Allah
Ridhoi pula kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Kasih sayangilah mereka ya Allah. Bagaimana mereka kasih sayang kepada kami selagi kami masih kecil ya Allah ya Rabb. Tidak ada daya dan upaya bagi kami kecuali ridhamu ya Allah ya Rabb. Jadikanlah kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kami. Ala hadina wa qalilatun salih wa salihat. Ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa qarabatihi wa sahabat. Min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariq wal maghrib. Ila arwahi warruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khulina wa khaladatina wa silsilat. As'aluka ya Allah bil qabul ala qudratihim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, wabil malaikatul muqarrabin, ikhwatihim wa qudratihim syawanillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
sabas wa alaiha maktasabas Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma taqata lana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah taklim ridha, para pemirsa yang saya hormati, Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita kadang-kadang lupa dan melupakan tentang apa itu maaf dan memaaf. Karena persoalan kecil timbul dendam, tidak senang berlebihan, sehingga dia terputus hubungannya akibat hal-hal yang sepele, apalagi hal yang berat. Di sini penting, kalau kita ingin menjadi umatnya Rasul sebelum jadi hamba Allah, sifat pemaaf, kefafwan harus ada di dalam diri kita, harus ada dalam jiwa kita, dalam hati dan akal pikiran kita, bahwa itu adalah salah satu sifat yang tidak boleh lepas dan hilang dari diri kita, kapanpun, dimanapun. Dan itu ada hubungannya dengan hablum minan nas. Apa itu maaf dan memaafkan? Maaf dan memaafkan di sini tidak lepas dari kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, tidak sadar hatinya, dia tidak bisa untuk fatwa dan tidak akan bisa jadi umat Rasul, apalagi hamba. Alangkah rugi. Dari itu, tanamkan pada diri kita hati, jiwa, dan sifat maaf dan memaafkan menjadi sarana untuk kita bisa beribadah dan beramal yang baik, sehingga ibadah dan amal kita diterima. Kita selalu mohon maaf kesalahan kepada Allah, bahkan dosa minta diampuni oleh Allah. Kenapa kita tidak bisa memaafkan? Bahkan kita egois, tidak mau meminta maaf kalau punya kesalahan. Nah, di sini syaitan berperan untuk membawa kita menjadi temannya nanti di yaumil akhir. Alangkah rugi. Alangkah celaka
karena akan bersama-sama syaitan masuk ke dalam pikiran. Bagaimana supaya kita selalu memaafkan dan minta maaf. Memaafkan kesalahan orang sebesar apapun, sekecil. Begitupun kita meminta maaf sebesar apapun dan sekecil apapun kesalahan. Karena disinilah kalau kita bisa maaf dan memaafkan, syaitan akan jauh dari diri kita. Yang ada pengaruhnya adalah ketenangan. Sebab tidak ada beban di dalam hati. Kalau di dalam hati kita sudah tidak ada beban, akal kita akan cerdas, jiwa kita akan tenang. Tapi kalau masih ada beban, kalau bahasa Rusia apa Ukraina, unek-unek, itu udah jelas tidak akan bisa kita ini tenang jiwa. Selalu akan beban, kecil maupun besar, sedikit maupun banyak. Jadi jangan ada sedikit pun dendam, kebencian, apalagi sampai buruk sangka dan fitnah. Buang jauh-jauh dari diri kita. Caranya gimana, Pak? Gampang sekali. Paling mudah menghilangkan itu. Karena itu sifat syaitan. Bertakwalah dengan baik. Maka Allah akan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita dari godaan syaitan. Sebab apa? Syaitan tidak senang kalau Bani Adam, keturunan Nabi Adam masuk. Dia ingin Bani Adam, keturunan Nabi Adam ini masuk neraka bersama dia. Sebab apa? Dulu sama-sama di surga, diusir ke bumi, bahkan diazab oleh Allah karena Allah murka terhadap syaitan. Iblis, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka, kekal di dalamnya. Begitu nanti datang hari kiamat, hari pembalasan. Sedangkan manusia hanya sebagian, bisa kecil, bisa besar yang masuk neraka. Yang tidak masuk neraka adalah mereka yang tidak bisa digoda oleh syaitan, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan benar. Ucapkan di dalam hati. Ta'awud yang benar. Nanti ada ketentraman, kesejukan. Berarti Allah sudah menolong dan melindungi kita dari godaan syaitan. Tapi masih kalau ada gelisah, was-was, terus jangan berhenti. Insya Allah hawa nafsu kita bisa kita kendalikan. Sebab hawa nafsu tidak bisa diperangi. Tidak bisa hilang dari kita. Hanya bisa dikendalikan. Sehingga apa? Yang muncul hanya nafsu mutmain. Yang jiwanya tenang. Untuk itu, selain kita berta'awuz di dalam hati, cobalah kita berpikir sejenak. Ada kesalahan dan dosa tidak dalam diri kita. Ternyata banyak. Bagaimana cara memaafkan kesalahan dan dosa pada diri sendiri? Sebelum kita mohon maaf kepada Allah dan ampunan taubat kepada Allah, coba maafkanlah dulu diri kita. Di sini
Banyak yang mengatakan susah memaafkan diri sendiri. Bohong. Padahal paling gampang memaafkan diri sendiri. Yang susah itu memaafkan orang lain. Dan kita minta maaf ke orang lain. Itu susah. Tapi maaf. Dan memaafkan diri kita. Dari kesalahan dan dosa sebetulnya gampang. Barangkali jamaah ada yang tahu. Gampangnya di mana? Gampangnya di mana? Kita supaya bisa memaafkan diri kita dan juga dosa diri kita. Kesalahan dan dosa kita maafkan. Baru kemudian minta maaf dan bertaubat kepada Allah. Ayo untuk diri kita, bagaimana caranya? Sebetulnya sangat mudah. Cuman karena Anda tidak pernah melakukan, ya susah. Tapi kalau sering atau pernah melakukan, mudah memaafkan diri kita. Kesalahan maupun dosa. Ayo. Kayaknya para pemirsa banyak yang jawab, cuman nggak kedengaran. Ya, nah nanti disesuaikan aja dengan jawaban jamaah yang insya Allah. Tuh, para pemirsa udah pada ngejawab. Ini jamaah tolong jawab. Enggak ada hadiahnya. Kalau kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri, tidak bisa mengampuni dosa kita sendiri, bagaimana kita bisa memaafkan dan mengampuni orang lain, apalagi kepada Allah? Ayo silakan. Pentingnya thalabul ilmi itu begitu. Kalau selalu dalam thalabul ilmi mengerti dan paham, jaminan umurnya minimal ditambah seminggu. Setiap datang Jumat seminggu, dikurangi seminggu dapat lagi seminggu, tetap aja. Apa nggak enak? Bodoh yang jarang datang, dikurangi terus nggak pernah nambah. Dan rezekinya juga seret dijamin. Bersusah payah dia mencari rezeki. Bahkan hampir-hampir putus asa. Tapi yang rajin thalabul ilmi, mengikat tali silaturahmi dalam majelis ilmu. Itu janji Rasul. Kalau janji Rasul sama dengan janji Allah. Karena Rasul itu utusan Allah. Kenapa kok pada enggak mau? Bodoh sekali. Sangat bodoh, sangat naif. Di mana keimanan Anda mentaati Allah dan Rasul? Takut dan malu kepada Allah. Ayo coba. Jadi yang rajin, saya ikut bersyukur dan bahagia. Umurnya akan panjang. Seminggu diambil, dapat lagi seminggu. Tetap aja segitu. Kayak air diminum, dituang lagi. Isi lagi. Diminum lagi, dituang lagi. Subhanallah. Tapi yang tidak, ya terus dikurangi umurnya. Pilih yang ditambah apa dikurangi? Kalau ditambah, jangan malas. Sebab kemalasan itu sifat syaitan. Jadi yang malas itu ya sekutu syaitan. Cuman jenisnya manusia. Dalam dirinya itu syaitan bersemayam. Kalau dibilang syaitan nggak mau. Nah, nggak mau.
Tapi akhirnya nanti perbuatannya seperti syaitan. Nauzubillah min dzalik. Apalagi kalian lagi belajar ingin paham basmalah. Itu harus lebih tekun lagi. Ayo, siapa yang bisa? Bagaimana caranya supaya kita bisa memaafkan baik kesalahan maupun dosa kita sendiri? Ya, ini memaafkan diri sendiri. Ya, kalau taubatan nasuh kan kepada Allah. Ini memaafkan kesalahan dan dosa diri sendiri. Belum kepada diri sendiri saja. Nggak bisa memaafkan dirinya. Bagaimana Allah akan mau memaafkan? Juga bagaimana pula orang atau kita ke orang? Ayo, apa? Boleh dibilang kiat, boleh caranya bagaimana? Terus hampir mendekati. Ya, nanti kalau udah bisa itu syaratnya, caranya, kiatnya, ya pasti akan jujur. Sebelumnya belum jujur. Yang banyak kesalahan dan dosa ya. Dia kemudian sadar bagaimana caranya memaafkan dirinya sendiri. Hai. Bukan minta maaf dan ampunan kepada Allah, diri sendiri lebih dahulu. Sering kita mengatakan kalau ada sesuatu yang mungkin menghambat atau mencelakakan diri kita, kita bilang sialan. Udah nyumpahin dirinya sialan, celaka dan segala macam. Tapi kalau diberi kenikmatan gak bersyukur, kan aneh ya. Ayo bagaimana caranya? Mungkin ini Anda nggak punya salah dan dosa pada diri sendiri ya. Jadi pada nggak bisa jawab ya. Padahal ya Allah kalau dihitung banyak banget. Banyak banget. Terutama menzolimi diri sendiri. Oh, ya. Banyak sekali. Ayo. Hampir. Justru kita disuruh introspeksi diri. Bagaimana caranya bisa introspeksi diri. Mengaku kesalahan dan dosa. Kita bisa memaafkan diri kita. Ayo. Hah? Ingat mati. Waduh dosanya masih ada. Kecil apa lah. Terus itu kepada Allah istighfar. Pada diri sendiri. Ya. Loh, Pak Haji sih ngasih pertanyaan susah banget. Enggak susah sebetulnya.
Paling gampang. Seseorang dia bisa memaafkan kesalahan dan dosanya sendiri yang selama ini dia perbuat. Yang pertama, tinggalkan, jauhkan. Jangan kau berbalik arah menghadap atau melihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Tinggalkan, jauhkan. Kemudian ada rasa penyesalan, baik lahiriah maupun batiniah. Dia berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan zalim dan aniaya pada dirinya sendiri. Yang ketiga, dia memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Kemudian niat tidak akan meninggalkan ibadah dan akan selalu beramal. Berjanji akan selalu taat kepada Allah dan Rasul. Itu maaf dari kesalahan dan dosa buat dirinya. Baru kemudian kalau kita punya salah kepada orang, dosa kepada orang, jangan malu, jangan egoistis, minta maaf. Begitupun kalau ada orang yang bersalah kepada kita dan berbuat dosa, kita maafkan dengan ikhlas. Baru kemudian mohon maaf dan bertaubat kepada. Disinilah kuncinya. Allah akan memaafkan kesalahan dan dosa kita yang telah lalu. Tapi kalau tidak kita perbuat seperti tadi, Allah tidak akan pernah memaafkan dan mengampuni dosa. Ini awal dari Anda nanti bisa menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu, dengan kita memperbaiki ibadah-ibadah dan amal kita ditempa sholat yang 5 waktu, zakat, sedekah, amal, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan diterima puasanya oleh Allah. Baru di situ kita akan jadi hamba. Ya. Sebab hanya orang mutaqin jadi hamba Allah. Kalau baru mukminin belum, muhsinin belum, mukminin belum, apalagi baru muslim. Kedengarannya sepele dan menggampangkan urusan, padahal kita telah menyakiti hati. Padahal mulut asal ngomong aja minta maaf beres. Dia mau memaafkan atau tidak, itu urusan dia, hak dia. Tapi kita minta maaf.
Sebaliknya, orang meminta maaf kepada dia wajib memaafkan. Orang yang pemaaf dan selalu minta maaf, jiwanya akan tenang. Tidak ada beban, tidak ada rasa was-was. Karena tidak punya, bukan lagi musuh. Tapi kebencian akan hilang dari diri. Buruk sangka akan hilang. Fitnah juga akan hilang. Kesombongan juga akan hilang. Tuhan. Kalau itu sudah ada pada diri, doa kita akan dikabul. Panjang maupun pendek doa kita, permintaan permohonan apa kita kepada Allah akan dikabul. Karena tidak ada tidak punya kesalahan dan dosa. Dan tidak ada alasan bagi Allah yang Maha Kasih sayang akan memenuhi janjinya, akan dikabul. Alangkahnya kenikmatan yang terus menerus akan bahagia. Kalau bahagia terus menerus akan sejahtera. Pengen enggak? Coba lakukan. Tinggalkan, jauhkan. Jangan berpaling ke belakang. Atap ke depan. Boleh lirik kiri kanan, jangan nengok kiri kanan, godaan. Niat yang kuat. Bertahu di dalam hati. Tanamkan seperti tadi yang saya sampaikan. Insya Allah Anda jiwanya akan tenang. Kalau jiwa udah tenang, akal Anda, otak Anda akan cerdas. Gampang menerima ilmu. Gampang menyampaikan ilmu. Daya ingat Anda akan kuat. Dimana juga sudah waktunya Anda dipanggil oleh Allah. Anda akan ingat kepada kebesaran. Minimal mengucap 2 kalimat syahadat. Atau takbir atau tasbih apa saja. Bukan mengadu, mengerang kesakitan. Karena apa? Disinilah keridhaan Allah akan kita rasakan. Dan keluarga akan melihat kepulangan kita ke Yang Maha Pencipta. Allah itu meninggalkan dunia yang bahagia ini ya, dalam keadaan husnul khatim, bukan su'ul khatim. Karena sudah tidak ada dosa dan kesalahan. Ya. Apalagi kepada Allah. Pada manusia tidak ada. Bersih. Seperti seragam sekarang. Dan tulisannya Arif. Paham nggak? Bisa nggak? Harus bisa, jangan insya Allah. Kalau insya Allah nggak mau ngulangin lagi. Jadi kalau ada perbuatan teman atau siapa saja yang tidak mengenakan, maafkan. Ya. Karena ilmunya mungkin belum sampai ke teman kita. Kalau ada yang membuat jadi contoh, ikuti. Disitulah kita memperbaiki ibadah dan amal. Yang dari baik bisa tumanina. Dari tumanina bisa benar. Dari benar bisa khusyuk. Subhanallah. Kehusuan dalam segala hal. Surga Firdaus. Bukan hanya dalam sholat saja.
dalam apapun. Sebab sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya bagi Allah. Jadi keempat-empatnya, kalau kita khusyuk, surga Firdaus. Hanya kebahagiaan yang ada pada diri. Baru kemudian kita dengan sesama manusia saling maaf. Terakhir baru kepada. Makanya dalam bulan puasa sebetulnya bukan bulan puasa aja. Setiap hari kita bermohon kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Astagfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Setiap hari sekali aja, setiap habis sholat, juga habis wudhu, setelah doa wudhu. Jadi kalaupun ada kesalahan dalam berwudhu kita, ada kekurangan dalam berwudhu kita, Allah maafkan dan Allah ampuni. Apa enggak nih? Kemudian setelah sholat, mungkin dalam sholat kita ada kekurangan, Allah akan maafkan. Karena Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, dan Allah Maha Penerima Taubat. Ayo siapa mau bertanya? Saya lihat dengan pakaian warna yang sama, bawahnya sih nggak sama. Ya, ada yang gede, ada yang kecil, saya nggak tahu. Atasnya sama, subhanallah. Ya. Betul. Iya, namanya perkiraan dia, bukan perkiraan Pak Jokowi ya. Walaupun perkiraan Pak Jokowi tetap salah orang yang yang bunuh diri ya. Ayo siapa mau bertanya? Sampai di sini paham nggak? Alhamdulillah. Sekarang bagaimana supaya patonah maaf dan memaafkan itu tertanam dalam diri kita, baik lahir maupun batin. Tadi kita untuk bisa memaafkan sudah, sekarang supaya tertanam sifat itu, jangan sampai berubah atau mungkin erosi. Oh ya, terkikis oleh hubud dunia dan segala macam. Bagaimana caranya untuk mempertahankan fatonah dalam diri kita, baik lahir maupun. Sebab untuk mencapai apapun gampang. Tapi untuk mempertahankan itu paling susah. Dalam keseharian saja. Hanya olahraga. Ya. Jadi juara, terus kita berlatih. Bisa. Tapi untuk mempertahankan juara, berat. Karena musuhnya banyak. Tantangannya besar. Bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan?
bisa maaf dan memaaf. Ayo, siapa di antara jamaah? Ya pemirsa nanti dengarkan saja. Begitu ada jawaban yang benar. Oh iya, silahkan nanti kalau udah selesai boleh memakan yang dipantang. Tapi setelah selesai, jangan baru jawabannya benar udah memakan itu tak boleh. Sekarang dipandang aja dulu yang bakal dimakan. Bagaimana untuk bisa mempertahankan? Ayo dong. Hah? Hampir. Ayo. Kalau olahragawan aja berlatih terus. Selalu sparring partner. Terus. Juga misalnya sebagai kesebelasan. Dia akan selalu, walaupun dia jadi juara, mengadakan pertandingan. Sehingga skillnya tetap terpelihara. Dalam segala hal. Berlatih terus. Supaya bisa. Di sini berlatihnya. Ah sebetulnya udah sering. Dan Anda juga udah tahu cuman apa. Karena banyak sekali. Takut salah yang diucapkan. Enggak apa. Orang nggak dihukum. Yang pertama sekali seperti yang dicanangkan di dalam aridu. Selalu yang halalan thayyib. Bisa membedakan yang hak dan batil. Sudah halalan thayyiban. Bisa kita membedakan mana yang hak, mana yang batil. Atau yang halal dan yang haram. Yang ketiga, selalu bersegera apabila ada panggilan Allah dan Rasul. Yang keempat, yang terakhir, jangan lupa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia, berkah, dan kasih sayang. Kalau itu kita bisa lakukan, akan terhindar dari kesalahan dan dosa. Baik pada diri kita sendiri, pada orang lain atau dengan orang lain. Juga kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya itu. Karena penyebabnya dari empat itu. Udah tahu ini nggak boleh. Walaupun halal tapi nggak thayyiban ditabrak. Salah diri kita. Udah tahu. Udah tahu bahwa ini tidak hak. Bahwa ini batil, haram. Terpaksa. Ya, udah tahu ada panggilan Allah dan Rasulnya, santai. Kan itu sudah lalai.
berbuat kesalahan dan dosa pada dirinya sendiri. Bersegera. Jadi ini mau majelis taklim jam 10. Jam 9 berangkat. Diperkirakan enggak macet. Kalau macet jam 8. Kalau takut ada force majeure, gempa bumi, gunung meletus ya. Dan segala macam. Dari pagi udah datang. Menyelamatkan diri di Arido ya. Sebab di Arido pasti selamat. Di tempat lain akan celaka. Itu ya. Dan selalu bersyukur. Jangan kita kufur. Apapun yang kita terima. Syukuri. Karena disitulah Allah akan mencatat, akan mengetahui seseorang. Benarkah janjinya ditepati atau tidak. Alhamdulillah tuh Allah menurunkan rahmatnya air hujan. Jangan waduh hujan. Jangan bilang waduh. Alhamdulillah. Kalau ada turun hujan. Alhamdulillah. Sekalipun ditambah dengan angin. Ditambah petir. Alhamdulillah. Anda enggak akan kena petir. Tapi kalau waduh akan disambar petir. Kalau nggak percaya coba aja. Silahkan kalau nggak percaya. Walaupun dalam kendaraan. Dihajarnya itu kendaraannya habis dengan penghuninya. Jangan menolak rahmat Allah. Syukuri rahmat Allah. Sebab masih banyak yang membutuhkan curahan air hujan. Mungkin Anda nggak butuh, tapi masih banyak yang membutuhkan. Dan itu berupa rahmat, kasih sayang Allah. Karena tanpa air, kita nggak akan bisa hidup. Ayo siapa mau bertanya? Manusia memang tidak lepas dari godaan, terutama masalah duniawi. Apakah itu dalam kehidupan, dalam hidup? Ada saja. Nah, disinilah kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu, kendalikan hawa nafsu. Hanya yang dagang, orang belanjanya ke sana aja, kemari enggak nyampe, ya. Bahkan ada yang ngelewatin aja terus ke sana. Jangan-jangan dia pakai pengasih kemat supaya orang datang. Jangan berburuk sangka. Amati dan datangi. Kenapa orang ada belanja ke situ? Tanya, apa kiatnya? Kok banyak konsumen datang ke warung Anda, ke warung saya? Dan lihat apa yang dijual. Barang pilihan semua. Harganya murah. Nggak ada harga miring. Murah, ya. Kalau harganya miring, silah. Terus yang bekerja, dia cepat naik pangkat, ya. Aku belum. Atau yang jadi supplier, kok barangku nggak diterima, barang dia diterima. Jadi kontraktor atau pemborong, kok belum lulus. Ya, itu tendernya ada apa? Kan gitu. Pelajari.
Di sini penting, nggak boleh ada sifat iri. Dengan kegagalan itu kalau kita mau belajar akan berhasil. Tapi kalau kita menyerah, bahkan ada buruk sangka, akan terpuruk selama-lamanya. Disinilah harus bisa memaafkan diri sendiri. Allah itu tidak salah pilih. Diam aja juga dibel. Pulang ke sini nih ada kerjaan, dipanggil kita. Nggak usah tender. Itu. Ini harusnya tender. Kerjaan itu dibagi jadi 5. Sehingga SPK aja langsung. Enak banget. Itu loh. Pulang sini. Ada apa Pak? Sini aja kamu. Lagi nganggur enggak? Kebetulan nganggur. Dikasihnya. Luar biasa. Ada pegawai. Dipanggil oleh pimpinannya. Sini kamu lagi apa? Lagi bikin laporan. Lo nggak bisa sini. Gantiin kedudukan saya. Cuman kedudukannya doang. Di kursinya doang ya. Tapi sudah senang di sini. Bapak mau kemana? Kamar mandi. Gitu. Pulang dari kamar mandi, dia pergi lagi ke sini. Kalau Allah sudah memperhatikan, sudah mengangkat derajat seseorang, manusia pasti akan memperhatikan dan akan mengangkat derajat. Tapi kalau Allah menghinakan kita, manusia pun akan menghinakan. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang nggak dihinakan atau diangkat derajat. Kita lagi berdiri, tiba-tiba ada yang lewat. Assalamualaikum. Kita jawab, sembari dulu. Waalaikumsalam. Jangan kok. Waalaikumsalam. Di assalamualaikum. Kita sembari waalaikumsalam. Jangan memperpanjang dia lagi lewat mau ada keperluan. Jangan ditanya, mau kemana? Ada urusan apa? Enggak mau. Kecuali dia cerita. Kita pendengar yang baik. Jangan memotong kalimat orang. Kalau dia nggak pernah berhenti-berhenti ngomongnya, tinggalin aja. Karena nggak berhenti-berhenti, kapan berhenti? Nyambung terus. Maaf ya, ditinggal aja. Udah setengah jam nggak berhenti-berhenti. Ya. Kalau hanya 5 menit tungguin aja. Itu namanya kita bisa memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Dalam keseharian ini banyak orang datang baru, kita udah duduk lama. Dia Noel salaman. Pandang wajahnya. Jangan sembari lihat HP begini. Itu tidak adab. Pandang. Baru lihat HP lagi. Jadi enggak. Itu salah pada diri sendiri. Dan orang yang datang juga pandang wajah yang kita ajak salam. Doanya nyambung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena awal kesalahan dan dosa pada diri kita, kita tidak mengkaca diri. Merasa dirinya misalnya terhormat. Atau terpuruk misalnya. Enggak boleh. Waalaikumsalam. Apalagi kita yang datang belakang. Lihat wajahnya. Kalau dia belum senyum, terus. Masih belum juga kaplok.
Ya iya. Biar dia senyum. Kok didoakan malah diam aja. Kan bodoh sekali. Didoakan assalamualaikum. Selamat sejahtera Anda. Diam aja. Ya udah, rugi besar. Celakalah Anda. Apa enggak menyesal? Nah, di sini maaf memaafkan itu luas. Kalau ada orang lewat, mampir, insya Allah. Jangan pirnya saja. Kita salah kafir, insya Allah katanya kan dosa. Padahal tanda enggak bu. Hal-hal yang pokok jangan dibuat sama. Sengaja saya buka dua-duanya. Ya, selain biar angin, sirkulasi udara ini kelihatan dari luar enggak ada. Karena semuanya putih. Itu babak putih semua. Kayak gitu ya. Malaikat. Kayak gitu. Dengan keseragaman ini. Anda ada rasa bangga. Jamaah ridho. Kan gitu ya. Kita labul ilmu. Pengen umurmu nggak berkurang. Dan gampang risih. Kan gitu. Merasa menjadi saudara. Ya Amin tuh udah belum diterima ya lamarannya. Di sini juga maaf memaafkan. Haji di mana? Nanti maaf memaafkannya. Si Amin datang dengan lamaran sekantong uang dinar penuh. Oleh saudagar diterima dipanggil anak. Nah, ini lamarannya dan mas kawinnya Amin untukmu. Dilihat, dia ambil cukup 1 koin saja. Yang lainnya diserahkan kembali kepada saya tidak butuh. Saya hanya butuh tanda. Saya yang butuh adalah kasih. Kesetiaan. Dan suami sebagai imam untuk Amin. Dan juga Syekh, Tuan Syekh. Senyum. Ayahnya bengong. Aduh, gue mau nambah modal nggak jadi. Oh ya saudagar kan tahunya modal ya, dan keuntungan. Dikembalikan uang sekantong ratusan dinar, mungkin 1000 dinar. Karena 1 koin 100 dinar. Sedangkan kambing hanya setengah dinar harganya gibah. Oh. Jadi 100 dinar, 200 kambing. Ditanya oleh Tuan Syekh, nak putri, engkau mengambil 1 dan permintaanmu tadi, benarkah? Benar Tuan Syekh. Oh. Aku bermohon kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga engkau nanti jadi istri yang soleha. Baktimu kepada orang tuamu udah kelihatan. Nanti kau bakti kepada Amin dan kedua orang. Baik Tuan Syekh. Dijawab dengan lembut. Mana ini tetangga-tetangga kok belum datang untuk jadi saksi. Karena saat itu juga akan dinikah. Enggak lama kemudian datang tetangganya 6 orang. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa Tuan saudagar?
kami dipanggil, diundang untuk datang ke rumah Anda. Oh, silakan duduk. Duduk dulu. Neng, ambilin dulu air minum. Iya. Jadi belum diajak ngobrol sebelum disuguhi. Jangan kalau tamu datang ditanya keperluan, kasih minum lebih dahulu. Jadi dia tenang. Jangan dikasih uang, kasih minum. Walaupun dia bawa map, minta sumbangan, jangan. Kasih air minum dulu. Pakai air minum? Yang halalan thayyibah. Air bening, ya. Air mineral. Setelah duduk dikasih air minum, silakan diminum dulu. Waduh, merepotkan enggak? Justru saya yang merepotkan Anda. Saudagar bilang begitu. Sembari diminum udah selesai. Kamu tadi yang nanya, ini siapa Tuan? Tanya ke Tuan Saudagar. Oh, ini tamuku. Ini Tuan Syekh. Dan ini Amin. Aduh Tuan Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sana Tuan Syekh itu. Kalau di sini tuh kiai besar. Kiai besar. Yang alim ulama. Saya terhormat banget bisa bertemu dengan Tuan Syekh. Saya hanya mendengar nama Tuan Syekh yang budiman. Bukan Budi Santoso, budiman. Alhamdulillah. Begini saudara-saudaraku, tetanggaku. Aku hari ini akan menikahkan anakku. Dengan ini anak Anda Amin. Anda akan jadi saksi. Aku sebagai wali. Dan saksi dari laki-laki Tuan Syekh. Alangkah bahagianya disaksikan oleh Tuan Syekh. Yang satu menjadi saksi dari perempuan. Udah kita mulai saja. Tuan Syekh membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia membuka dengan segala macam ini. Terakhirnya, amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan. Saya datang ke sini bersama Ananda Amin. Sekaligus bukan saja melamar. Ingin mempersunting anak Amin ini. Putri dari Tuan Saudagar. Dan sudah disepakati, disetujui oleh putri bahwa mas kawinnya cukup 1 keping emas yang beratnya 100 gram. 100 gram berat. Uang dinar, bukan dirham, dinar. Emas murni 24 karat. Dengar 100 dinar, semuanya terkenal. Itu bakal dapat 200 domba. Bisa 40 ekor unta. Itu luar biasa. Emang si Amin ini siapa ya? Oh, mas kawinnya. Dia nggak tahu ada sekantong emas. Tapi dikembalikan. Kata putri ini sebelum simpanlah Bang Amin. Jadikan nanti modal buat kita berdua. Kalau udah diserahkan kepadaku, engkau akan segan meminta. Apalagi meminjam dariku. Tapi kalau engkau pegang sendiri itu hakmu, Bang Amin. Yalah, hebatnya itu ya. Biar kelihatannya dan kedengarannya cakep. Putri itu namanya Zulaiha. Wah, ya. Bukan Yusuf dengan Zulaiha, tapi Amin dengan Zulaiha. Zulaiha dipanggil, dia di dalam, menyahutnya juga dari dalam. Ananda Zulaiha.
Baik, Tuan Syekh. Dengarkan ya. Baik, Tuan. Kamu terima mas kawin yang sebesar tadi? Saya terima ikhlas dan ridho. Alhamdulillah. Mau kau sekarang aku nikahkan dengan Amin? Insya Allah. Nah, dengarkan ya. Ayahmu yang akan menikahkan engkau. Di dalam, enggak di luar pengantin perempuan. Hanya dengan Amin dan dijabat tangan Amin oleh ayahnya Tuan Saudagar ini. Ijab kabul. Amin menjawab dengan lemah lembut, tepat. Langsung syah halal. Nak Leha? Iya ayahanda. Kamu ke sini. Kamu udah sah menjadi istrinya Amin. Duduk berdampingan. Salam dan cium tangan suami. Itu datang Zulaiha dengan sadar ditutup pakaiannya pakaian wanita Arab. Mendatangi Amin. Dia bersedekap mencium tangan Amin. Amin mengucuk keningnya. Dibuka lihat cadar. Cantik jelita. Udah pengen itu tamu itu pulang semua. Amin udah nggak tahan. Subhanallah. Itu cantik sekali Putri Saudagar. Tidak ada cacat di wajah. Nggak tahu kalau di badannya ya. Apa bekas dicacar kita nggak tahu ya. Ada keloid nggak tahu. Pokoknya wajahnya cantik. Matanya biru kehitam-hitaman. Subhanallah. Kayak janggut. Luar biasa. Pengen mencium si Amin. Malu sama Tuan Syekh dan ayah. Udah gemes banget. Gemes luar biasa. Akhirnya suruh duduk berdampingan. Terus kata ayahnya. Nyandar kona kepada suami. Dia nyandar. Peluk Amin bahunya istri itu. Orang lain melihat. Ini yang namanya pinang di belah dua. Yang lakinya cakep tampan. Cuma namanya bukan Yusuf Amin. Yang wanitanya namanya Zulaiha cantik. Kata Tuan Syekh, aku nggak salah pilih ya Zulaiha. Membawa Amin sebagai suamimu. Aduh Tuan Syekh, saya sangat berterima kasih. Itu ya. Tuan Syekh menjodohkan saya dengan Bang Amin. Banyak yang mau kepada itu. Dengan iming-iming mas kawin macam-macam. Tapi saya lihat dia bukan lelaki tipe yang saya inginkan. Itu ya. Tapi Bang Amin benar-benar lelaki yang saya dapatkan. Ya sudah, kami mau ngobrol. Kamu masuk deh ke dalam berdua. Wah. Tuan Saudagar ngerti. Ayahnya si Zulaiha. Aduh, bagaimana? Enggak. Masuklah kamu berdua ke sini. Mau apa terserah. Saling memiliki kamu berdua. Bergandengan tangan mas. Tuan Syekh dan yang hadir termasuk ayahnya. Hanya manggut-manggut semua. Subhanallah. Bahagia semua yang datang. Tetangganya semua baru tahu bahwa Tuan Syekh punya putri yang cantik jelita. Kalau tahu gue duluan. Gue duluan sebab itu dari tetangga yang 6 datang, yang 5 duda. Yang 1 punya istri. Waduh, kalau tahu gue duluan. Kalah sama si Amin. Tuan Saudagar. Kenapa nggak pernah cerita punya gadis cantik jelita? Kalau saya cerita, ini pintu selalu terbuka nantinya. Banyak tamu yang datang.
Oh ya, kapan mau saya istirahat? Pinter jawab. Ada penyesalan pada 5 orang yang duda ini ya. Ada yang masih muda. Ada juga yang udah tua agak bongkok. Pengen juga. Bongkok jasadnya. Tegak otongnya gitu. Masuk ceritanya. Gandengan. Begitu sampai di dalam. Udah tertutup hordengnya. Si Amin memandang pada Juleha. Dibuka cadar. Benar cantik luar biasa. Juleha bengong menatap. Oh, Bang Amin tampan luar biasa. Dua-duanya saling memuji keindahan yang ada pada tubuh. Saking lupanya saling pandang. Enggak ada pelukan. Oh ya. Kalau anak zaman sekarang langsung aja dia dipeluk. Saling memandang. Dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doaku dikabul ya Allah. Kata si Amin. Apa doanya Bang Amin? Subhanaka ya ilaha illa anta ya rabba kulla syai'in wa warithuhu wa rizquhu wa rahimuhu. Akan dapat pendamping yang sesuai dengan keinginan. Ya. Oh, jadi kalau yang pengen punya pendamping yang sesuai dengan keinginan, doain. Ya. Sekarang yang udah ya udah jangan nama doa lagi itu. Enak aja ya. Nyari penyakit. Minta untuk rezekinya saya. Gitu. Ini ngobrol panjang lebar kamu dengan ini. Disuguh makanan, buah-buahan. Dia nikmat. Selamat berbahagia Tuan Saudagar. Tuan Syekh. Mereka sudah jadi suami istri. Kami nggak lama deh Tuan Syekh. Loh, ini belum pada dimakan kok. Hanya dicicipin. Ya kalau boleh dibawa. Oh ya. Jujur kamu. Oh bawa aja bawa. Cuman nggak ada buat membawanya. Tuan Saudagar masuk. Ngambil kayak model serbet. Seorang satu. Dimasukkan ke saya. Zaman dulu belum ada. Plastik kanan plastik serbet. Ada pipiti nggak ada. Pipiti itu adanya di Padang. Ya. Piti. Nah, ya. Lain ajarnya di Padang. Piti. Kalau fulus adanya di Arab. Udah masing-masing di sana. Terus diikat. Alhamdulillah. Jadi bawa berkat. Tanda pulang ke rumahnya. Habis ada orang tasyakur. Gitu. Akhirnya mereka pada pulang. Tinggal berdua. Tuan Syekh dengan Saudagar. Alhamdulillah pekerjaan kita yang pertama udah selesai. Tuan Saudagar. Benar. Tuan Syekh sebetulnya berapa lama di kota kami? Oh, mampunya semaunya aku Tuan Saudagar. Mungkin besok aku ke negeri. Tapi mungkin tahun depan atau berapa tahun di sini. Aku pengen melihat di sini kemakmuran. Kalau kesuburan nggak ada karena tandus. Tapi kemakmuran masyarakatnya rakyat. Tuh, bagaimana bisa nanti melihat kemakmuran? Woi, Tuan Saudagar. Tuan Saudagar, carilah banyak pembantu yang nganggur. Jadikan dia pekerja-pekerja untuk membawa barang-barang Tuan Saudagar. Berniaga kemana sih? Yang lain tanggung jawab. Wow, Tuan Saudagar banget.
Enggak usah khawatir. Allah telah memberikan rezeki, memberi amanah kepada untuk menolong sesama. Itu baru sekantong yang dibawa amanah. Masih banyak kantong besar. Khusus satu onta yang bawa bobot. Luar biasa. Oh baiklah Tuhan, saya akan mengikuti. Dan akan saya kasih tambahan modal. Supaya apa? Barangnya banyak, orang banyak yang bekerja. Waduh Tuhan, jangan bilang repot-repot. Engkau ada cicil boleh bayar. Belum ada, enggak usah. Bahkan aku ikhlaskan kalau kamu memang uangku yang kau ambil ini dibuat menolong orang lagi. Enggak usah bayar. Wah, Tuhan saya kok begitu? Saling tolong menolong. Berkesinambungan. Kalau dalam istilah sekarang itu apa? Multi level. Saling menolong. Jadi akan banyak yang tertolong. Aduh terima kasih. Ngambil 2 kantong. Uang dinar. Berat. Karena 1 dinar aja 100 gram. Ya. Berapa kilo ini beratnya? Waduh Tuhan saya banyak banget. Sedikit. Masih banyak sisanya. Tuh lihat. Di atas ontak. Bengong. Ada yang di karung besar. Kontak kuat. Ya bawa beban. Kalau kuda nggak akan kuat. Karena punggung kuda nggak sama dengan punggung ontak. Oh ya. Beban paling berat kayak apapun. Ontak kuat. Akhirnya Tuhan sih memberikan blok di atas meja. Bengong saudara. Dalam hatinya. Aku tidak merasa rugi. Menikahkan putriku dengan Amin. Di mana bapak angkatnya adalah Tuan Syekh yang kaya raya. Diberi pinjaman dinar sebanyak itu. Dan Tuan Syekh tidak mengharapkan kembali. Kalau bisa diputar. Bantu orang-orang untuk berusaha. Aku akan lihat nanti. Apakah benar amanahku engkau laksanakan. Atau engkau berkhianat terhadap. Kata Tuan Syekh. Langsung saudagar itu nubruk tangan Tuan Syekh. Diciumnya erat-erat. Dia berjanji akan amanah terhadap Tuan Syekh. Udah akhirnya Tuan Syekh bilang, saya pulang ya. Biarkan Amin di sini. Oh iya, biarin di sini. Orang dia lagi nggak tahu apa tuh di kamar. Iya ya. Tahu-tahu dia lagi berkencan. Masih malu-malu. Masih nanya, ini hidung siapa? Gitu ya. Punya siapa? Dan gitu. Dia punya abang. Gitu. Boleh kalau aku pegang? Boleh. Dicium juga boleh. Gila. Asik banget ya begitu. Ini pipi siapa? Dipegang pipi. Seneng banget. Dipegang pipinya sama Amin. Seumur hidup nggak ada yang memegang kecuali bapaknya. Kecuali bapaknya. Orang lain yang dia sayang. Aduh, sampai merinding bulu kuduk. Ini punya siapa? Ya punya abang. Boleh dicium lagi pipinya. Tadi hidungnya, sekarang pipinya. Selanjutnya silakan. Dipanggillah putrinya dan Amin oleh ayahnya Tuan Saudagar ini. Ya, Amin. Coba ke sini dulu. Keluar, ada apa ayahanda? Sini dulu. Terus ayah. Ayah kenapa menangis? Menangis terseduh-seduh. Bingung Amin dengan Julaiha. Apakah ayahku menyesal? Atau ada hal apa yang dibicarakan dengan Tuan Syekh? Kenapa ayah menangis sampai seperti ini? Dan belum pernah katanya. Saya, putri ayah, melihat ayah menangis seperti itu. Diam akhirnya ayah, terseduh-seduh. Ada apa? Anakku Julaiha, anakku. Ayah
sangat bersyukur. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berterima kasih kepada Tuan Syekh dan kamu. Loh, kepada saya. Karena dengan engkau menikahi anak, aku udah dianggap saudara oleh Tuan Syekh. Dan Tuan Syekh memberikan modal kepadaku. Tuh lihat. Mana yang diangkat. Pulang. Enggak tahu berapa kilo. Uang dinar emas murni. Dia menyuruhku untuk memperbesar modal dan barang-barang yang di Bali. Dan kemudian mengambil orang-orang yang nganggur, dipekerjakan. Sehingga dia punya penghasilan. Alhamdulillah. Min, kamu nanti ikut ya. Mendampingi ayah. Gitu ya. Dalam berniaga. Insya Allah ayah. Gitu. Enggak usah khawatir ayah ibumu. Nanti yang merawat. Istri. Waduh, amin, senang banget ya. Itu udah perintah dari ayahnya kepada Eha. Kata Julaiha, baik ayahanda. Saya bakti kepada suami. Juga harus bakti kepada orang suami. Nah, orang tuanya suami. Bagus. Kamu harus jadi anak yang solehah. Baik ayah. Min, besok ayah mau ke Baghdad. Mau apa ayah? Mau membeli barang-barang di sana, di Baghdad. Untuk dijual di kota ini. Aku akan bawa beberapa hewan untuk membawa barang dan gerobak. Gitu. Dan aku akan bawa beberapa orang pengawal. Amin, kamu gak usah ikut. Tetap di rumah. Kamu bakti kepada suami. Layani suami. Itu selama ayah pergi. Urus rumah tangga ini. Baik ayah. Kapan ayah pergi? Besok. Itu. Ya Amin mikir itu nanti kemana ya? Kan dia sudah tinggal di rumah. Gak boleh mencari. Tuan Syekh tahu bahwa saudagar ini berangkat. Besoknya dilihat beberapa keledai, beberapa onta, kemudian kuda dan kereta gerobak untuk bawa barang. Berangkat iring-iringan. Tuan Syekh senyum. Alhamdulillah. Saudagar sudah memperkerjakan lebih dari 20 orang. Pemuda-pemuda pengangguran, orang-orang juga yang sudah berumah tangga nganggur dibawa sebagai kuli-kuli pembantu mereka. Tuan Syekh tersenyum. Amanahnya dilaksanakan. Besoknya Tuan Syekh mendatangi rumah Amin dan Siti Julaiha. Assalamualaikum, Nak Amin, Nak Julaiha. Waalaikumsalam. Suara Tuan Syekh lari berdua. Lupa, Julaiha nggak menutup cadar. Oh ya karena udah dekat, udah sah dengan Amin. Tapi dia lupa bahwa ada Tuan Syekh. Langsung lari. Tuan Syekh senyum. Dan Tuan Syekh nggak nunggu. Karena udah dianggap anak. Itu ya. Istri Amin itu anak. Aduh, kamu nggak salah pilih, Min. Julaiha cantik jelita. Amin nengok ke Julaiha. Ngedip Aminnya. Kadarnya turun. Wih, dinaikin. Udah, biasa aja, ayo masuk. Udah, kamu sebagai dengan saya udah muhrim. Nggak usah takut. Tidak haram. Halal. Aku melihat. Terus kamu jaga rumah baik-baik. Hidup yang tenang, tenteram berdua. Apa yang harus dilaksanakan pengantin baru, kerjakan. Aku akan pergi dulu selama kurang lebih 2 pekan. Keluar daerah ini. Kemana Tuan Syekh? Jangan tanya. Aku akan pergi.
entah kemana. Jangan tanya. Gitu ya. Wah, ada lagunya itu. Apa yang hafal? Yo. Jangan ditanya kemana aku pergi. Kan gitu ya. Luar biasa. Tuhan saya langsung keluar salam. Langsung loncat naik kuda. Luar biasa. Enggak ada yang tahu. Tuhan saya itu sebetulnya siapa. Ternyata dia nyusul ke Irak. Ke Baghdad. Nyusul. Itu. Apa namanya itu? Tuhan saudagar. Dia kelihatan. Debunya. Dia melingkar jalan. Mendahului Tuhan saudagar. Dia lebih dulu sampai di Baghdad. Oh ya. Dia memberitahu ke teman-temannya di Baghdad. Nanti ada saudagar dari kota Anu akan belanja. Jangan kau ambil untung besar. Sekedar untung saja. Dia akan berusaha untuk memakmurkan daerah. Baik Tuhan. Gitu. Jadi udah dari tahu semua. Depot-depot yang akan dibelanja oleh saudagar. Tuhan Syekh kemudian pergi. Dan dia memang tinggal di Baghdad. Pergi ke rumah. Emang kayak istana rumah. Tuhan Syekh. Pulang ke rumahnya disambut oleh bulu balangnya. Disambut kemudian oleh istri dan anak-anak. Istri dan anak-anaknya. Kemanapun Tuhan saya berangkat. Rela ikhlas. Karena Pak niatnya ibadah. Gitu. Sembari dia menyebarkan agama Islam. Karena masih banyak yang jahili. Alhamdulillah aku sampai lagi di rumah. Wahai istri dan anak-anak. Iya ayahanda, iya suamiku. Ayo tolong sediakan, aku lapar. Aku ingin disediakan makan bersama dengan keluarga. Dan semua orang-orang di situ kaget, waduh Tuhan saya datang. Lebih dari beberapa bulan enggak pulang. Kemana enggak ada yang tahu. Akhirnya saudagar itu datang ke kota Baghdad. Belanja. Bingung harganya murah semua. Padahal udah diberitahu Tuhan saya. Jangan diberi harga mahal. Ambillah kamu 5 atau 10% keuntungan. Jangan sampai lebih. Biar dia nanti punya keuntungan lagi. Ini ya, tempo hari bahkan bisa ditawar sedikit. Diborongnya semua barang. Dimasukkan ke gerobak, dinaikkan ke ontak, ke keledai. Luar biasa. Sekantong uangnya belum habis. Itu masih sisa banyak. Saudagar-saudagar yang ada di Baghdad sini. Ini pasti uang dari Tuhan Syekh. Dalam hati gitu. Kalau aku menerima. Sama dengan menerima uang Tuhan Syekh. Sedangkan aku juga dimodalin Tuhan Syekh. Saudagar-saudagar di Baghdad juga dimodalin. Luar biasa. Sehingga mau ikhlas halal. Ijabah. Artinya berdeg-deg karena ini uangnya uang Tuhan. Nah, dari naikin. Cuman si saudagar bingung. Oh, barang murah sih. Yang dulu waktu kesini harganya 2 kali lipat. Sekarang setengahnya kurang malah. Aneh. Dan uang sekantong aja belum habis. Masih sekantong lagi. Ini beli apa? Bingung. Tuhan saudagar. Akhirnya Tuhan saudagar pulang. Tuhan saya setelah lalu bahwa saudagar sudah pulang dengan iring-iringan membawa barang banyak sekali. Tuhan saya mendatangi toko-toko yang sudah didatangi sebelumnya. Bagaimana saudara-saudaraku? Alhamdulillah pesan Tuhan saya sudah saya laksanakan. Bagus. Menolong sesama adalah perbuatan baik. Tapi tidak merugikan diri sendiri.
Alhamdulillah. Nah, bantulah apa yang aku berikan kepadamu. Membantu orang lain. Tidak usah kau kembalikan uang dari. Semuanya pada duduk meneteskan air. Karena kebaikan Tuhan. Dan saya cuma senyum. Hanya Allah yang maha kaya. Aku hanya pernah pulanglah Tuhan saya ke rumah. Singkatnya cerita, saudagar sampai lagi ke rumah. Kurang lebih itu perjalanan dan berbelanja hampir 1 bulan. Karena jauh jarak. Lagi muntah-muntah. Mual. Apa yang dimakan keluar. Siapa ya? Kamu sakit apa? Enggak tahu aja. Udah kerja jantung aja. Udah jauh banget. Dari sana ke sini. Naik apa ini? Keburu lahir jalan. Apa engkau ini? Ngidam katanya. Enggak tahu. Ternyata dia masuk. Tapi sudah berprasangka baik. Anakku alhamdulillah. Ya, mengandung. Ayahnya kan bilang begitu. Ternyata enggak. Bulan depannya main lagi. Ah, kamu makan apa nih? Aduh ayah, saya salah. Makan apa kamu? Anggur yang belum matang. Ah, perutnya terganggu. Jadi kalau makan anggur yang tua, yang seger, yang manis, jangan yang asam. Itu anggur aja bahaya. Tapi orang pada senang yang asam. Bahaya. Asam lambung akan keluar. Ya. Jadi kalau cari anggur yang manis. Minimal seger. Jangan melihat bentuknya bagus. Dicobain dulu. Minta izin ke yang jualannya. Mas, boleh saya cicipin satu aja. Gitu. Oh manis. Ah, yang ini dipilih. Cicipin lagi. Oh asam jangan. Begitu. Tapi minta izin ke yang jualan. Asal jangan asal petik aja. Nah, itu adalah perbuatan memaafkan diri. Dari perbuatan. Apalagi nyicipinnya banyak. Belinya sedikit. Banyakan yang dicicipinnya daripada kita membeli. Ya. Yang dicicipin 1/2 kilo, beli 1/2 kilo. Rugi yang jualan. Setelah sampai dan semua barang diturunkan, saudagar ini memanggil anak buahnya, tolong disusun yang rapi. Sebab nanti ada hari pasaran, orang banyak datang. Akan melihat barang-barang. Upahnya diberi. Senang semua orang-orang kampung itu. Karena ada mata pencaharian. Bertanyalah Tuan saudagar kepada Amin. Kapan kamu kenal dengan Tuhan? Aduh, kalau diceritakan lama sekali ayahanda. Kenapa lama? Dari mulai saya jualan kambing 2 ekor di pinggir tempat pasar kambing itu. Terus ya itulah kami diberinya modal. Dan beliau menyembuhkan orang tua kami yang lumpuh. Zaman sekarang dibilang stroke. Ayah dan bunda kami alhamdulillah sehat semua. Sekarang sehat. Sebetulnya siapa sih Tuhan saya itu? Mana tahu saya nggak berani nanya. Saya hanya manggil Tuhan saya. Masya Allah, siapa dia ini baik sekali orang. Udah alim, perbuatannya baik, jujur, penyayang kepada siapa. Engkau aja yang bukan siapa-siapa disayang. Dan aku berterima kasih kepada Tuhan.
Engkau sekarang jadi anakku Min. Gitu ya. Aku nggak salah. Walaupun dulu engkau hanya orang biasa. Sekarang lagi udah kaya. Kambingnya banyak. Ratusan. Juga senang. Dan tiap pasaran. Orang bukan cari kambing ke pasar. Tapi ke tempat kandangnya Amin. Karena lebih banyak di kandangnya Amin yang gemuk-gemuk dibanding yang di pasar. Sehingga apa? Laris beli lagi Amin. Terus berkembang itu peternakannya si Amin. Zulaiha sangat senang punya suami. Jadi saudagar kambing. Oh ya. Ayahnya saudagar barang-barang kebutuhan. Amin saudagar kambing. Dua-duanya saudagar. Satu waktu. Ada dua orang berkuda. Dengan pakaian kayak orang mau berperang. Bawa pedang. Bawa belati di sampingnya. Berjubah. Pakai sorban. Dia berhenti di tempat saudagar. Wahai saudagar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia turun dari kuda. Ada apa tuan-tuan? Saya yang tergesa-gesa. Saya mencari tuan saya. Yang mana? Mau dijelaskan terang-terangan. Itu harus dirahasiakan. Kalau enggak, ini enggak bakal ketemu. Saya sudah keliling kemana-mana. Karena Tuan Raja ingin bertemu dengan beliau. Saya sudah ke rumahnya, enggak ada. Jadi pas orang dua ini ke rumahnya, Tuan saya belum pulang. Pas dua orang ini pulang, Tuan saya pulang ke rumah. Enggak akan ketemu. Hanya ke daerah sini. Yang bagaimana? Orangnya seperti ini. Jangan-jangan Tuan saya. Iya, coba. Tanda-tandanya apa? Dia bawa kuda warnanya hitam. Dan onta warnanya coklat. Biasanya naik kuda putih kok hitam. Yang putihnya dikasihin ke si Amin. Kudanya si Amin diambil dia. Gitu. Waduh, nggak tahu ya. Waduh. Tapi siapa? Ya kami manggilnya Tuan Syekh. Yang sebenarnya dicari oleh Anda siapa? Ya diam dua-duanya. Tapi akhirnya bukan rahasia. Yang aku cari. Mudah-mudahan benar. Itu Tuan Syekh itu. Namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh ya. Dipanggil oleh raja. Gitu ya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani enggak tahu udah di rumahnya. Yang tadi penggawa ke rumahnya belum datang. Kan? Jadi dia nyari kemana-mana. Yang menurut orang ke anu sampai ditanyakan semuanya. Kebetulan ketemu di situ. Nah itu anak angkatnya mantu saya. Coba tolong saya pengen ketemu dengan anak. Ditanya benar semua tanda-tanda. Beliau itu selain ulama besar. Saudagar kaya raya. Dan dia ini mempunyai ilmu yang bisa menyembuhkan orang sakit hati. Oh ya. Dan kebetulan ibunda dari Raja Sultan Tan yang di Baghdad itu lagi sakit. Enggak ada yang bisa menyembuhkan para tabib. Hanya beliau yang bisa menyembuhkan. Kaget si Amin. Jadi Tuan Syekh itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Benar nak? Oh dia. Dia juga panglima perang dari kerajaan Baghdad. Oh, ulama besar. Saudagar besar. Pada diam semuanya. Ada penyesalan, ada bahagia. Kenapa? Amin diangkat jadi anak angkatnya. Dibiayai segala macamnya. Beliau hartanya enggak pernah habis. Berniaganya luar biasa. Dan ilmunya syarat. Ulama besar.
Kalau nggak salah beliau pulang. Ah, aku dari rumah. Oh, kata si penggawa dua itu. Zaman dulu belum ada HP, belum ada telepon. Maaf ya, kata si Amin. Saya mau munajat lebih dahulu. Mudah-mudahan benar Allah memberikan. Sebab saya dikasih doanya oleh beliau. Hubungan batin. Tuh, ya. Telepon batin. 2 rakaat. Kemudian dia berzikir dan berdoa. Memohon petunjuk kepada Allah. Ada jawaban. Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani sekarang ada di rumah. Keluarlah, amin. Mohon maaf, mudah-mudahan benar. Tuan Syekh sekarang ada di rumah. Benar, komen. Benar, Tuan Penggawa. Dia salam. Oh ya, amin. Terima kasih. Kesadaran memacu kudanya kembali. Ternyata Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani udah ke tempat raja. Ini kebobosan melulu ini orang dua ini. Sudah diobati ibunda rajanya. Udah sembuh. Ya. Udah sembuh. Karena doanya makbul. Cuman banyak orang-orang sini. Pada kodiran. Ya. Ya. Kodiran, subhanallah. Ingin mendapatkan berkah karomah dari Allah. Seperti yang diberikan kepada Syekh Abdul Qadir, kodiran. Akhirnya jadi pada keder. Karena kodiran itu jamuan makan segala macam komplit. Dibacanya riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani. Subhanallah. Ya boleh-boleh aja ya untuk pengetahuan. Tapi bukan caranya begitu. Rasulullah pertama. Baru kepada beliau. Mohon kepada Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan karomahnya diberikan. Amin hanya diam. Begitulah ceritanya. Akhirnya itu penggawa udah sampai lagi ke rumahnya. Mana Tuan Syekh? Udah lagi di istana. Udah sembuh itu ibunda. Dia malu banget itu penggawa. Pasti dikemplang sama raja. Ya, karena dia disuruh nyari. Orang yang dicari datang sendiri. Oh ya, dia nggak ketemu. Akhirnya dia minta maaf ke raja. Wahai Sultan, saya sudah mencari ke tempat Tuan Syekh ini pergi. Dari sana diberitahu pulang. Aku ke rumahnya juga nggak ada. Iya, udah saya tahu. Ini selisih panjalan terus. Kamu datang ke rumahnya, beliau pulang. Kamu keluar dari rumahnya, beliau nggak lama pulang. Dan kamu ke tempat yang beliau pergi. Dikatakan, untung ada anak angkatnya di sana, kata penggawa. Memberitahu bahwa Tuan Syekh pulang. Dan saudagar ayahnya Zulaiha maupun Amin beserta keluarga. Sangat bersyukur dan berperanjat. Bahwa yang dia hadapi selama ini adalah ulama besar. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh ya. Di antara doanya tadi. Ya nggak diulang. Ya. Nah. Kata para pemirsa, ulang dong Pak. Nanti lagi ya. Karena apa? Ya Amin udah lapar. Oh ya. Udah lapar si Amin. Sudah nyubitin melu Ada apa sih Bang? Kan ada ayam. Bukan pengen kelonan bukan. Ada lapar. Oh ya, udah ada mie ayam. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan keluarga juga. Anda beserta keluarga. Yang benar semuanya dari sisi Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan mohon maaf kepada Anda serta para pemirsa. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan iman Islam kita untuk mencapai derajat takwa dan Allah selalu ridho kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.